Agronomi adalah ilmu yang mempelajari cara mengelola tanaman pertanian agar menghasilkan produksi yang maksimal secara berkelanjutan. Adapun faktor pendukung pertumbuhan tanaman yaitu adalah tanah, air, cahaya matahari, suhu, udara, unsur hara, faktor genetik, dan pengelolaan budidaya seperti pemupukan dan pengendalian hama. Tujuannya yaitu untuk mengetahui respon pertumbuhan jagung terhadap pemberian kompos dan NPK. Tanda yang punya kita boleh ya? Dari Jogja.
Kami mau buat jas hujan, Pak. Kita masuk ke hasil. Pada data kecamatan, pada perlakuan 100% rekomendasi pupuk NPK dengan komoditi jagung dengan nama latin Zea mays dengan tanggal tanam pada Kamis 26 Februari 2026 dan juga tanggal panen pada Rabu 13 Mei 2026 didapat persentase kecamatan adalah 100% dengan jumlah benih yang tumbuh adalah 18 dan jumlah benih yang ditanam adalah 18. Dengan menggunakan perhitungan jumlah benih yang tumbuh per jumlah benih yang ditanam kali 100%, maka didapat 18 per 18 kali 100%. Maka hasil akhirnya persentase perkecambahan pada perlakuan 100% rekomendasi pupuk NPK adalah sebesar 100%. Nah, dari grafik di atas, pada awal tanam MST 1-4, tinggi kedua perlakuan hampir sama. Mulai MST 5 ke atas, penol terlihat lebih unggul dengan rata-rata tinggi akhir sekitar 77 cm, sementara P1 rata-rata sekitar 71 cm. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan kompos pada penol mendukung pertumbuhan tinggi yang lebih optimal. Kemungkinan karena kompos memperbaiki struktur tanah dan menjaga kelembapan. Nah, dari grafik di atas, penol secara konsisten memiliki jumlah daun yang lebih banyak di setiap minggu. Pada MST 8, rata-rata penol mencapai sekitar 13 helai, sedangkan P1 hanya sekitar 7 helai. Daun yang lebih banyak berarti area fotosintesis yang lebih luas, sehingga tanaman bisa menghasilkan lebih banyak energi untuk tumbuh. Ini menunjukkan keunggulan nyata perlakuan penol dalam hal perkembangan daun. Baik, saya akan menjelaskan 3, yaitu diameter batang dan satuan ukurnya adalah milimeter. Diameter batang jagung yang menggunakan kompos dan NPK tumbuh lebih pesat, terutama mulai 4 minggu setelah tanam. Pada 8 minggu setelah tanam, rata-rata diameter batang jagung yang menggunakan kompos dan NPK itu mencapai sekitar 12,6 mm. Sedangkan diameter batang jagung yang hanya menggunakan NPK itu hanya sebesar 8,5 mm. Batang yang lebih tebal menandakan bahwa tanaman lebih kokoh dan mampu menopang tangkol yang lebih besar. Ini dapat terbukti bahwa kompos tampaknya memberikan nutrisi organik yang mendukung penguatan batang. Kemudian ada data tabel waktu berbunga tanaman jagung manis. Dari data tabel didapat bahwa rata-rata waktu berbunga tanaman jagung dengan perlakuan 100% rekomendasi pupuk NPK adalah di 59 hari setelah tanam. Dengan tanaman yang paling cepat berbunga adalah tanaman 5, tanaman 10, dan juga tanaman 13 dengan waktu berbunga adalah 55 hari setelah tanam. Sedangkan tanaman dengan waktu berbunga paling lama adalah tanaman ke-16 dengan waktu berbunga 66 hari setelah tanam. Selanjutnya pada grafik kelima yaitu ada grafik bobot basah akar tanaman jagung. Nah, pada grafik ini dapat dilihat bahwa bobot basah akar penol jauh lebih tinggi dengan rata-rata 125,24 gram dibandingkan P1 yang hanya 40,92 gram. Artinya tanaman penol memiliki sistem perakaran yang lebih berkembang dan lebih berat. Nah, akar yang lebih besar memungkinkan tanaman menyerap air dan nutrisi lebih banyak. Nah, jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa kompos dapat memperbaiki tekstur tanah sehingga akar lebih mudah berkembang. Setelah itu diperoleh juga data tabel bobot basah tajuk dari tanaman jagung manis. Dari tabel, kita mengetahui bahwa rata-rata bobot basah tajuk pada perlakuan 100% rekomendasi pupuk NPK adalah sebesar 147,77 gram. Dengan tanaman yang memiliki bobot basah tajuk terberat adalah tanaman 10 dengan berat 275,39 gram. Sedangkan tanaman yang memiliki bobot basah tajuk terendah adalah tanaman ke-16, yaitu dengan bobot 22,02 gram. Di grafik ke-7 ada grafik jumlah tongkol tanaman jagung atau jumlah buah pada tanaman jagung. Nah, rata-rata jumlah tongkol kedua perlakuan sama yaitu sekitar 1 buah per tanaman. Pada P0, tanaman 1 menghasilkan 2 tongkol, sedangkan tanaman 11 dan 15 tidak menghasilkan tongkol. Pada P1, tanaman 6 menghasilkan 2 tongkol dan tanaman 16 tidak menghasilkan tongkol. Secara keseluruhan, sebenarnya kedua perlakuan menghasilkan jumlah tongkol yang setara. Rata-rata bobot tongkol jagung yang menggunakan kompos dan NPK
adalah sebesar 113,5 gram. Ini sedikit lebih tinggi dari tongkol jagung yang hanya menggunakan NPK, yaitu sebesar 100,3 gram. Tanaman jagung yang menggunakan kompos dan NPK dapat kita lihat pada nomor 5 menghasilkan tongkol yang terberat, yaitu sebesar 218,7 gram. Sedangkan pada jagung yang hanya menggunakan NPK, yaitu pada nomor 14 dapat kita lihat yaitu hanya sebesar 166,85 gram. Secara umum, jagung yang menggunakan kompos dan NPK menghasilkan tongkol yang sedikit lebih besar dan lebih berat, dan cerminkan bahwa pertumbuhan vegetatif yang lebih baik sebelum fase generatif. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini yang dapat kita peroleh yaitu yang pertama, presentasi perkecambahan pada perlakuan P0 yaitu kompos ditambah dengan setengah rekomendasi pupuk NPK dan P1 yang merupakan 100% rekomendasi pupuk NPK sama-sama mencapai 100% yang menunjukkan bahwa benih yang digunakan itu sangat baik. Lalu yang kedua, perlakuan P0 menghasilkan pertumbuhan tinggi tanaman yang lebih baik dibandingkan P1 yang menunjukkan bahwa kombinasi kompos dan pupuk NPK mampu mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman secara optimal. Lalu yang ketiga, diketahui bahwa diameter batang tanaman jagung pada perlakuan P0 lebih besar dibandingkan P1 dikarenakan pemberian kompos membantu pembentukan batang yang lebih kokoh dan mendukung pertumbuhan tanaman. Yang keempat, jumlah daun pada perlakuan P0 lebih banyak dibandingkan perlakuan P1 dikarenakan ketersediaan unsur hara dan kondisi tanah yang lebih baik mendukung pembentukan daun yang optimal. Lalu yang kelima, umur berbunga tanaman jagung pada kedua perlakuan relatif sama, yaitu sekitar 59 HST yang menunjukkan bahwa kedua perlakuan mampu memenuhi kebutuhan hara untuk proses pembungaan. Yang keenam, bobot basah akar tertinggi diperoleh pada perlakuan P0 dengan rata-rata 125,24 gram, sedangkan P1 hanya 40,92 gram, yang menunjukkan bahwa kompos itu mampu memperbaiki struktur tanah. Lalu yang ketujuh, membahas bobot basah tajuk tanaman. Nah, bobot basah tajuk tanaman jagung pada perlakuan P0 lebih tinggi dibandingkan P1. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi kompos dan pupuk NPK meningkatkan pertumbuhan biomasa tanaman. Lalu, bobot basah tongkol pada perlakuan P0 mencapai rata-rata 100,91 gram, lebih tinggi dibandingkan P1 yang sebesar 82,46 gram, dikarenakan kombinasi kompos dan pupuk NPK memberikan hasil produksi tongkol yang lebih baik. Lalu yang terakhir, jumlah tongkol atau jumlah buah pertanaman pada kedua perlakuan relatif sama, yaitu sekitar 1 buah pada P0 dan 1 buah juga pada P1. Nah, parameter jumlah tongkol diduga lebih dipengaruhi oleh faktor genetik varietas jagung yang digunakan.